Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pertama tentu mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kemurahannya hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang membahagiakan, yaitu acara ibadah Sumpah Pemuda yang digagas oleh kaum muda BKGS. Yang kedua, tentu kami sebagai pengurus BKGS menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada kaum muda BKGS karena telah menginisiasi kegiatan yang baik ini. Kiranya yang kita lakukan dikenal Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudaraku sekalian, utamanya kaum muda BKGS, melalui kesempatan yang indah ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan untuk kita sekalian. Yang pertama, tentu kita berharap kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremoni, tapi mari kita hayati, kita resapi, kita jadikan ini menjadi momentum bagaimana pemuda BKGS bisa bangkit. Seperti tema yang ditetapkan siang hari ini, ayo pemuda BKGS bangkit. Bangkit dalam pengertian, marilah pemuda BKGS yang seharusnya menjadi motivator, menjadi inisiator, menjadi penggerak bagi kemajuan gereja-gereja Salatiga, tetap menunjukkan eksistensinya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa keberadaan BKGS asal mulanya juga atas kontribusi pemuda BKGS. Anda bisa lihat di sejarah buku BKGS bahwa keberadaan BKGS tidak lepas dari kontribusi dari pemuda BKGS. Oleh karena itu, marilah momentum ini kita jadikan kebangkitan pemuda BKGS yang sesungguhnya. Mari bersama-sama BKGS terus memberikan kontribusi terbaik bagi umat Kristiani, khususnya bagi pemuda, bagi warga kota Salatiga, bahkan bagi bangsa dan negara, sehingga keberadaan Anda menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Ini merupakan implementasi dari tema besar kita BKGS, yaitu BKGS yang kuat, BKGS yang berdampak dan menjadi model. Dan itu terwujud apabila ada peran aktif dari pemuda BKGS dalam memberikan karya-karya terbaiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara ibadah Sumpah Pemuda ini sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Mari kita ajak semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami bisa dipertemukan dengan saudara-saudara kami, utamanya kaum muda BKGS, sekalipun hanya melalui virtual. Tetapi kami bersyukur Tuhan kesempatan ini kami meyakini secara roh kami bersama-sama bersekutu memuji dan menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, biarlah acara ini bisa berlangsung dengan baik, lancar. Acara ini bisa menjadi berkat bagi utamanya kaum muda BKGS, bahkan bagi umat Kristiani, bahkan lebih jauh bagi siapapun yang menyaksikan acara ini berlangsung. Kami mohon setiap peralatan yang dipakai, kami mohon link yang dipakai, kami mohon setiap anak-anakmu yang engkau tetapkan menjadi penyalur berkat, kami mohon hamba Tuhan yang sudah engkau tetapkan menjadi saluran bagi pesan-pesan Tuhan disampaikan, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan malapetaka, tetapi anugerah-Mu terus menyertai kami. Inilah Tuhan, doa, permohonan dan ucapan syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari untuk mengawali acara ini kita sampaikan permohonan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini kami dipertemukan sekalipun dalam situasi virtual, tapi kami meyakini secara roh kami bersekutu dengan saudara-saudara kami, utamanya kaum muda BKGS, dan
dengan umat Kristiani dimanapun berada. Kami mohon anugerah Tuhan untuk acara ibadah Sumpah Pemuda yang digagas oleh kaum muda PKG. Mohon penyertaan Tuhan supaya acara ini bisa berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah ditetapkan menjadi alat Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan ini, termasuk hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi supaya yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan. Silakan Tuhan untuk berkarya atas ibadah kaum muda PKG ini, sehingga karya-karya kami ini sungguh-sungguh menjadi karya yang dikenal Tuhan, yang menjadi berkat, yang menjadi dampak. Inilah Tuhan seruan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama yang terindah bagi jiwa kami, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat sore para pemuda PKGS. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Gila, kita ulangi ya, karena itu adalah Mars GPD Siloam. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Cihuy. Iya, pada hari ini tepat pada tanggal 31 Oktober 2020 kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya ingin para pemuda menggunakan tangannya, menggunakan kakinya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ada satu lagu yang membuat saya rindu bahwa Tuhan gak hanya memberkati kita pada hari ini saja, tetapi Tuhan memberkati kita dari waktu ke waktu. Amin. Amin. Musik. Mari kita tepuk tangan dan sembah kita. Kita nyanyikan dengan hati kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hingga kebajikan tersedia bagiku. Katalah sanggup dipakai segalanya.
Sore hari ini kita sama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan biarlah kita sebagai pemuda boleh mengobarkan semangat kita untuk pemuda yang lain. Kita mau sama-sama tinggikan Dia, kita mau pujikan Dia. Haleluya. Haleluya, kita mau terus semangat memuji Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah kaki takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib, ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, 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 bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 keajaiban terjadi. Haleluya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib, ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, 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 bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 keajaiban terjadi. Haleluya. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau katakan bahwa Dia Allah yang ajaib. Mujizatnya terjadi di tempat ini. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, oh ya, oh, 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 biarlah Roh Kudus terus membakar setiap kita di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, 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 bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Segenap hati kita nyanyikan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Maka hidup kami Tuhan jadi alat kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan jadi generasi yang berdiri bagi generasi kami. Kami mau hidup jadi garam dan terang di tengah dunia ini. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan melalui setiap kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian ini. Hidup kami Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama-sama, Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama, Kau dalam kami, kami dalam-Mu. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ajar ya Tuhan, kami benar-benar bisa mengerti. Kami bisa melihat rencana yang indah. Kami mau hidup kami memberikan arti. Hidup kami membawa makna, membawa warna bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi kerajaan Allah. Tuhan, kami bersyukur, kami diberikan kesempatan, kami mau merasakan kebesaran Tuhan, dan kami bukan hanya mau menjadi orang yang mengerti, tapi kami mau menjadi orang yang mengerti dan juga melakukan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom semuanya bagi Anda yang menyimak tayangan ini, ibadah ini bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Paulus Eko, saya menggembalakan di Gereja Mawar Shalom Salatiga. Saya rindu membagikan firman ini kepada Anda dengan tema boom. Bangkitnya orang-orang muda. Kebangkitan selalu dimulai dari satu permulaan. Dimanapun itu. Kebangkitan dalam bentuk apapun, bahkan juga ada yang dimulai dari kematian. Karena tidak mungkin dikatakan bangkit jika belum terjadi satu, terjadi sebelumnya, tergeletak, atau mati, atau terluka. Tapi kebangkitan selalu dimulai dari orang-orang tertentu yang bisa menangkap rencana Tuhan bagi hidupnya dan bagi generasinya. Hari ini saya berhadapan dengan orang-orang muda di seluruh pelosok daerah, kota, atau mungkin di luar kota Salatiga. Tapi mari bersama-sama kita renungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kita pastikan kita bisa meluangkan waktu, mengerti, dan bisa mengerami sungguh-sungguh firman ini. Kita buka bersama-sama 1 Tawarikh pasal yang ke-10. Anda cari bagian pahlawan-pahlawan Daud, dan mari kita lihat bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-10. Kisah mengenai triwiranya Daud. Inilah kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam, Bigharmoni, kepala Triwila. Ia mengayunkan tombaknya dan melawan 300 orang yang ketika mati dalam satu pertempuran. Ini orang yang luar biasa. Tapi selanjutnya dikatakan, dan sudah itu Eliasar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Dikatakan di situ, ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka. Mari katakan bersama-sama, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Setiap perubahan dimulai dari perkara-perkara yang paling sederhana, yang rindu untuk dilakukan terus-menerus. Daud dan Eliasar
menjadi orang yang berdiri mempertahankan satu bidang saja. Tapi mereka berkata bahwa aku tidak mengizinkan satu bidang ini diambil oleh musuh. Aku mau mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Kebangkitan dimulai dari mempertahankan sesuatu yang kita tahu itu rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Kadang kita berpikir perkara-perkara yang besar, tetapi perkara-perkara yang sederhana yang dilakukan terus-menerus itu akan menginisiasi atau memulai terjadinya kebangkitan. Beritakan Injil, bersaksi, jangan disibukkan mengenai ini dan itu, tetapi pemuritan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Biarkan Injil diberitakan di seluruh pelosok kepada generasi ke generasi. Izinkan Injil terus diberitakan terutama kepada kaum-kaum muda. Dan disitulah kebangkitan terjadi. Kita tidak harus menjadi artis, kita tidak harus menjadi orang yang terkenal, tetapi lakukan perkara yang sama yang Tuhan sudah sediakan, lakukan terus-menerus. Terus beritakan Injil. Jika gagal, terus coba lagi. Jika belum berhasil, coba lagi sampai menemukan rencananya. Bersaksi atas kebesarannya. Dan jangan hanya sendiri. Daud tidak berdiri sendiri, dia bersama dengan Eliasar. Mereka mempertahankan itu sungguh-sungguh. Mereka berjuang bersama-sama. Dan mereka melihat ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan di situ. Mereka bangkit, mempertahankan dan memukul kalah. Hari ini mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Bukan hanya berdiri sendiri, tetapi sebagai orang-orang muda. Caranya bagaimana? Berharap kepada tuntunannya. Dan terus lakukan perkara yang sama berulang-ulang. Firman Tuhan pesannya kepada kita. Pesan Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu pesannya bagi kita. Dan apakah kita sudah lupa dengan pesan itu? Itu pesan terakhir saat dia ada di muka bumi ini. Pesan terakhir berarti pesan yang paling penting. Apakah kita akan terus memberitakan itu dengan sungguh-sungguh? Apakah kita akan terus melakukannya dengan sungguh-sungguh? Menangkan orang-orang muda, bangkitkan orang-orang yang terpuruk, lakukan penginjilan terus-menerus dan kita akan melihat rencana Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan bersepakat bersama-sama, jangan sendiri. Bersepakat bersama-sama, dimulai pasti dari 1 orang, 2 orang. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita akan melihat kebangkitan terjadi. Saya berdoa, setiap kita yang mendengar pesan ini, saat ini juga Roh Kudus melawat Anda satu persatu. Dan Anda akan mengerti, ada rencana Tuhan yang harus aku lakukan. Ada kuasa Tuhan yang harus aku lakukan. Tuhan, aku percaya. Mari serukan bersama-sama. Tuhan, aku percaya. Ya, Tuhan, aku percaya. Dan serukan kata-kata ini. Aku mau dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan generasiku. Yes. Dimulai dari 1-2 orang. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Kita akan melihat hadirat Tuhan dinyatakan. Dan kebangkitan terjadi dari 1-2 orang akan menyebar ke orang-orang yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari kesepakatan bersama-sama. Seperti Daud dan Eliasar, mereka bergandeng tangan berperang. Mempertahankan sesuatu. Ladang penuh jelai. Dan mari kita bersama-sama lakukan dengan segenap hati kita. Nyatakan melalui kehidupan kita kuasa Tuhan yang besar. Dan bukan hanya di situ. Mari kita melihat dengan sudut pandang ini. Setiap generasi itu pasti Tuhan punya rencana. Setiap daerah itu pasti Tuhan punya rencana. Dan mari bersungguh-sungguh. Jangan berkata, oh di daerahku belum ada orang percaya, malah itu bagus. Di situ kita bisa bersaksi bersama-sama. Pertobatan anak-anak muda, bukankah itu yang kita inginkan? Bukan hanya setiap orang menonjol satu bagian saja. Tidak, semuanya mengalami tuntunan Tuhan secara pribadi. Bergandeng tangan bersama-sama, saling menguatkan. Jika Anda adalah kaum muda atau penggembala muda di gereja Anda, minta tuntunan dari gembala Anda. Pastor, Pak Pendeta, tolong doakan saya.
Saya berdoa ingin kebangkitan anak-anak muda terjadi. Saya mau dari gereja ini, dari kota ini, dari daerah ini, saya mau melihat anak-anak muda itu bangkit. Dan hari ini pun saya tidak menyampaikan firman Tuhan ini seorang diri. Ada satu orang anak muda yang dipakai juga luar biasa. Dia hari ini menggembalakan pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa di tempat kami. Dia akan meneruskan pesan ini dengan pesan-pesan sederhana. Bagaimana kegerakan kita berjalan. Ini bukan mengenai sebuah gereja, tetapi di mana ada anak-anak muda yang menangkap pesan Tuhan. Di situ kita akan melihat rencana Tuhan dinyatakan. Ingat, ladang penuh kacang kedelai ataupun jelai ataupun apapun itu di tempat Anda saat ini, pertahankan dengan sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang terdekat Anda. Jangan izinkan iblis merusak generasi kita. Mari kita berjuang bersama-sama dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam generasi kita. Saya persilakan Denny Santoso. Ini adalah pemimpin pemuda dan kita akan melihat pesan-pesannya. God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharingkan sedikit apa yang terjadi di penggembalaan pemuda kami. Kami memang mengadakan sebuah KKR anak muda di masa pandemi. Ya, ketika kami mengadakan KKR pemuda, anak muda di masa pandemi itu seakan-akan mungkin bagi orang-orang lain bertanya-tanya, gila, buat kita ngumpulin orang 10 aja susah. Apalagi kita mau KKR. Kita punya mimpi yang datang sekian-sekian. Nah, di masa pandemi kita mau tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami melihat youth itu sangat penting. Kami melihat anak muda itu penting. Dan di mana di masa pandemi seperti sekarang, ternyata banyak anak muda itu malah jatuh bangun dalam dosa. Dari mulai mereka tuh kesepian, awal mulanya mereka nggak punya pergaulan yang luas, nggak ada sekolah, yang mereka kerjakan hanya online, YouTube, ada jatuh pornografi, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Dan kami melihat KKR ini berjalan lancar. Banyak anak muda mengalami pertobatan dan yang jauh daripada Tuhan pun mendekat kepada Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang di luar kami gak pernah ekspektasikan sampai seperti itu, tapi ternyata Tuhan itu kerjakan sejauh itu. Tuhan mengerjakan jauh lebih jauh dari apa yang kami pikirkan. Kami melihat pengen punya kerinduan bahwa anak muda mereka dipulihkan, tapi ternyata ada sampai anak muda yang mereka share selama ini berbulan-bulan. Mereka gak pernah ke gereja, mereka gak pernah ibadah, dan mereka jadi ngerti, iya aku sekarang mau ibadah, dan banyak hal yang lain yang Tuhan tuh kerjakan di dalam KKR ini. Tapi di balik kemenangan tersebut, ada sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan yang tidak hanya kami anak muda. Kalau di gereja kami anak-anak mudanya bersepakat, kami bersepakat untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Namun di balik kemenangan tersebut, tidak cuma anak-anak muda kami, tapi seluruh komponen di gereja kami bersepakat mengerjakan ini bersama-sama dan keluar dari zona nyaman kami. Karena kita harus akui anak muda gak bisa sendirian. Maka dari itu setiap anak muda, tangkap visi pemimpin Anda. Tangkap visi apa yang jadi gembala Anda itu punya visi, punya kerinduan, tangkap itu. Dan berjalan bersama-sama. Di gereja kami, mulai dari departemen PAW, multimedia, semua berkumpul bersama-sama, mengerjakan ini bersama-sama. Karena kami tahu, kalau hanya anak-anak muda, di penggembalaan anak muda kami nggak tentu bisa dengan hal itu. Nah, dari kesepakatan ini nggak cuma keluar dari zona nyaman untuk anak muda, tapi gereja kami semuanya keluar dari zona nyaman untuk membangkitkan satu generasi. Generasi anak muda. Mengapa harus dibangkitkan? Saya kasih hal yang sederhana. Di zaman masa sukar seperti sekarang, ini kita tahu ya teman-temanku, di masa sukar seperti sekarang, masa pandemi, seakan-akan menjadi masa sukar. Dan dari dulu selalu ada masa sukar. Dan dari dulu selalu ada dua pilihan orang percaya di masa sukar. Yang pertama, mereka menjauh daripada Tuhan. Justru di masa sukar seakan-akan mereka yang tadinya dekat sama Tuhan malah menjauh, bahkan yang sudah jauh semakin jauh. Yang kedua,
Pilihan yang kedua, justru di masa pandemi adalah masa di mana orang-orang itu mengalami perubahan kehidupan. Masa orang-orang itu mulai bersungguh-sungguh sama Tuhan. Masa orang-orang itu berapi-api untuk Tuhan. Masa orang-orang di mana mereka itu cinta sama Tuhan itu dengan sampai benar-benar mengasihi yang sebegitunya gitu loh. Hari ini kami melihat hal itu. Ketika kami siarkan di KKR ini, kami melihat ada anak-anak muda yang bertobat, anak-anak muda yang berubah dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kami rindu juga setiap teman-teman di gereja-gereja di Salatiga juga bisa melihat bahwa anak muda itu penting. Penting. Fungsi kita di gereja itu ada. Anak muda itu penuh dengan energi. Anak muda penuh dengan kreativitas. Anak muda itu bukan yang lemas, lemah, kalah keadaan. Tapi anak muda itu justru mengalahkan keadaan. Mereka punya energi, mereka punya sungguh-sungguh kreativitas, punya keceriaan yang mungkin gak dimiliki di generasi-generasi yang lain. Gokilnya anak muda seperti apa, itu anak muda punya. Dan di dalam gereja tidak mungkin kalau Tuhan taruh youth itu sembarang. Youth itu punya fungsi. Youth juga bagian dari salah satu tiang penopang gereja. Maka dari itu, hai anak-anak muda, kalau hari ini Anda mendengar pesan ini, ayo sama-sama bangkitkan youth di gereja Anda. Bangun bersama-sama. Sampai kita melihat seluruh Salatiga ini mengenal Tuhan. Sampai seluruh Salatiga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya akan tutup di dalam doa bagi setiap Anda yang rindu. Untuk Anda itu bersungguh-sungguh sama Tuhan. Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin Anda yang mendengar pesan ini, Anda ngerti, ternyata iya ya, aku gak bersepakat kepada pemimpinku. Aku justru masa pandemi seperti sekarang, aku menjauh daripada Tuhan. Hari ini, jika engkau mau untuk berubah, mari taruh tanganmu di dada, saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau terus menyertai anak-anak muda di kota Salatiga ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, urapi anak-anak mudamu ini. Jadikan mereka menjadi anak-anak muda yang berapi-api, anak-anak muda yang sungguh-sungguh tidak kalah oleh keadaan, anak-anak muda yang di masa sukar, justru mereka semakin bersinar terang. Urapi ya Tuhan anak-anak mudamu ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang membangun anak-anak muda di gereja-gereja mereka ya Tuhan. Jadikan ya Tuhan, youth di gereja-gereja Salatiga ini ya Tuhan, bangkit. Dan mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, menangkap isi hatimu ya Tuhan, menangkap kerinduanmu. Meski dalam masa sukar kami akan melihat, ketika Engkau menyertai, tidak akan ada yang mustahil dalam hidup mereka ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika youth-youth di gereja-gereja mereka akan dibangkitkan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan, anak-anak muda ini dalam tangan-Mu. Pakai mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom pemuda-pemudi dimanapun kalian berada saat ini. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah Sumpah Pemuda untuk memperingati perjuangan pemuda-pemudi Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Mari saat ini kita akan bersama-sama mengikrarkan kembali Sumpah Pemuda yang pernah dibuat oleh pemuda-pemudi Indonesia pada tahun 1928. Mari saat ini kita akan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur
Kalau hari ini kami boleh diingatkan sebagai anak-anak muda, kami bangkit dari zona nyaman kami bangkit untuk menjadi terang, kami bangkit untuk memartakan kabar baik, untuk menjadi duta-duta kerajaan surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kehidupanmu. Haleluya. Amin.